Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknik Sipil 3 Universitas Tidar ingin menjelaskan tentang jeti dan bangunan pelindung pantai berlumpur. Kami beranggotakan 7 orang dengan nama Nur Alif Fatun Hana, Dita Arianti, Dama Lisayanti, Agus Yaim Faisal, Kasih Puspitasari, Marwan Tribastian, dan Muhammad Ma'ruf. Untuk menambah sedikit pengetahuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau dan wilayah kawasan pantai yang panjangnya mencapai 80.000 km atau 2 kali keliling bumi dan khatulistiwa. Wilayah pantai merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, seperti pusat kawasan pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, pertanian atau perikanan, pariwisata, dan yang lainnya. Kita akan mengetahui gambaran umum pantai. Ada 2 istilah tentang pantai, yaitu pesisir atau coast dan pantai atau shore. Pesisir itu apa? Pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh air laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air. Sedangkan pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Ada pula garis pantai. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Nah, dengan adanya berbagai kegiatan manusia di tepi pantai atau di kawasan pantai, pastinya akan menimbulkan peningkatan kebutuhan akan lahan, prasarana, dan sebagainya. Bahkan dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti erosi pantai. Erosi pantai itu bisa terjadi secara alami oleh serangan gelombang atau karena adanya kegiatan manusia seperti penebangan hutan bakau, pengambilan karang pantai, pembangunan pelabuhan, atau bangunan pantai lainnya. Yang kedua adalah tanah timbul sebagai akibat dari endapan pantai. Nah, tanah timbul ini menyebabkan majunya garis pantai. Di sisi lain, dapat menguntungkan karena timbulnya lahan baru. Sementara, di sisi lain dapat menyebabkan masalah, yaitu drainase perkotaan di daerah pantai. Yang ketiga, pembelokan atau pendangkalan muara sungai. Nah, pembelokan atau pendangkalan muara sungai ini dapat menyebabkan tersumbatnya aliran sungai, sehingga menyebabkan banjir di daerah hulu. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Pastinya pencemaran lingkungan ini akibat dari limbah kawasan industri atau pemukiman perkotaan. Ini sangat negatif sekali karena dapat merusak ekologi. Yang kelima, penurunan tanah dan intrusi air asin. Penurunan tanah dan intrusi air asin ini pada akuifer dapat mengakibatkan pemompaan air tanah yang berlebihan. Berikut adalah permasalahan pantai yang ada di daerah Indonesia. Ini adalah erosi yang terjadi akibat gelombang laut di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Yang sebelah kanan adalah tanah timbul akibat endapan pantai dan menyebabkan majunya garis pantai. Ini terjadi di Karawang, Jawa Barat. Bisa dilihat akibat kurangnya pohon bakau atau di daerah pantai yang berlumpur, itu akan menyebabkan tanah timbul. Karena pasang surut itu, tanah timbul akan semakin naik kalau daerah pantai tersebut kurang hutan bakau, mangrove. Permasalahan pantai selanjutnya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah di Muaro Lasak. Kita bisa melihat dari gambar tersebut
bagaimana daerah itu sangat kotor, namun daerah itu juga untuk pariwisata. Bisa lihat, dengan banyaknya sampah yang menumpuk seperti itu dapat menyebabkan pencemaran udara, baunya tidak sedap, dan banyak yang lainnya seperti merusak ekosistem yang ada di laut. Yang sebelah kanan adalah ilustrasi dari penurunan tanah dan intrusi air asin pada akuifer akibat pemompaan air tanah yang berlebihan. Dengan air tanah yang dipompa secara berlebihan, maka muka air tanah akan turun dan air laut juga akan menyamai dengan muka air tanah. Di situ air tanah asin akan semakin melebar karena seringnya dipompa. Dengan semakin intensifnya pemanfaatan daerah pantai untuk kegiatan manusia, maka akan semakin meningkat permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan pantai tersebut. Nah, pemerintah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, telah mengidentifikasi pengamanan pantai dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan berbagai bangunan pantai seperti pemecah gelombang, jetty, groin, dinding pantai, revetment, dan yang lainnya. Yang kedua, pengendalian erosi pantai dengan pembuatan bangunan pantai atau dengan melakukan penambahan sedimen di pantai. Yang ketiga, stabilisasi muara sungai dengan melakukan pengerukan dan pembuatan bangunan. Yang keempat, peramalan arus dan elevasi muka air di esturi dan muara sungai. Nah, pengaruhnya ini terjadi pada kualitas air, gerak sedimen, pelayaran, dan yang lain. Yang kelima, perencanaan pelabuhan dan bangunan-bangunan pelengkap seperti pemecah gelombang, dermaga, dolphin, sistem penambatan. Ada pula upaya yang lain adalah studi penyebaran panas dari suatu pabrik, misalnya buangan air panas dari pembangkit listrik tenaga uap dan gas, atau penyebaran polutan limbah dari pabrik. Yang ketujuh, reklamasi daerah pantai untuk daerah industri atau pemukiman. Yang kedelapan, pengerukan perairan pelabuhan dan pembuangan material pengerukan. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah bangunan pantai. Bangunan pantai adalah bangunan yang dibuat untuk melindungi pantai terhadap kerusakan-kerusakan akibat serangan gelombang dan arus pantai. Sebelum melakukan pembangunan bangunan pantai, kita harus menganalisis permasalahan dan penyebab kerusakan pantai yang terjadi di daerah yang akan dibangun bangunan pantai. Jadi, bangunan pantai ini sebenarnya digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang dan arus. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melindungi pantai, yaitu yang pertama, dengan memperkuat atau melindungi pantai agar mampu menahan serangan gelombang. Kemudian yang kedua, mengubah laju transport sedimen sepanjang pantai. Yang ketiga, mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai, ataupun yang keempat, reklamasi dengan menambah suplai sedimen ke pantai atau dengan cara yang lain. Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai. Kemudian yang kedua, konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan sambung ke pantai. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga adalah konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis pantai. Selanjutnya akan dibahas adalah tinjauan teknis perlindungan pantai. Tujuan utama dari pengamanan dan perlindungan pantai ini adalah untuk mengamankan dan melindungi A. Masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang maupun banjir. Kemudian B. Daerah pantai terhadap ancaman erosi pantai. Yang C. Untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang ada. Kemudian D. Fasilitas umum yang berada di sepanjang pantai. E. Terhadap pencemaran lingkungan perairan pantai yang dapat merusak biota pantai. Dan F. Melindungi dan menjaga perekonomian di sekitar pantai. Bangunan pantai yang akan dibahas kali ini adalah jetty, seperti gambar berikut. Setelah kita membahas tentang gambar umum pantai atau kita mengetahui tentang pantai dan juga ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di pantai, kemudian kita membahas tentang bangunan pantai atau ada bangunan apa aja yang di pantai. Nah,
kita akan membahas tentang bangunan jetty. Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan pada kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Jadi, jetty adalah bangunan dermaga yang berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal. Bangunan jetty terletak pada laut yang dalam dan didesain mempunyai draft yang cukup untuk kapal-kapal besar. Adapun tipe struktur jetty yang digunakan biasanya beton bertulang untuk struktur atas, sedangkan struktur bawah menggunakan tiang pancang baja atau steel pile ataupun spoon pile. Pada penggunaan muara sungai sebagai alur pelayaran, pengendapan di muara dapat mengganggu lalu lintas kapal. Untuk keperluan tersebut, jetty harus panjang sampai ujungnya berada di luar gelombang pecah. Dengan jetty, panjang transport sedimen sepanjang pantai dapat tertahan. Dan pada alur pelayaran, kondisi gelombang tidak pecah, sehingga memungkinkan kapal masuk ke muara sungai. Apa sih fungsi jetty? Nah, pertama, mengurangi terjadinya pendangkalan alur akibat sedimen yang terbawa oleh arus sampai ke garis pantai. Pendangkalan akibat sedimen dapat mengganggu lalu lintas kapal yang akan lewat ke alur pelayaran tersebut. Fungsi jetty kedua, jetty juga berfungsi untuk mencegah pendangkalan di muara, berkaitan dengan pengendalian banjir. Tipe jetty. Pertama, jetty panjang. Tipe ini bertujuan untuk menghalangi masuknya sedimen ke muara. Konstruksi ini biayanya mahal. Bangunan ini digunakan apabila daerah yang harus dilindungi terhadap banjir sangat penting. 2. Jetty pendek. Tipe ini mempunyai fungsi untuk menahan berbeloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan aliran pada alur yang telah ditetapkan untuk bisa mengerosi endapan. 3. Jetty sedang. Tipe ini berfungsi untuk menahan sebagian transport sedimen sepanjang pantai. 4. Bangunan di tebing. Bangunan ini sama sekali tidak mencegah terjadinya endapan di muara. Fungsi bangunan ini sama dengan jetty pendek. Jenis bangunan jetty. Pertama, fixed atau rigid struktur. Jenis konstruksi yang tidak bergerak atau struktur pasif. Kelebihannya, mudah dan cepat dalam pemasangannya. Harga konstruksi lebih murah dan biaya pemeliharaannya lebih rendah. Sedangkan kekurangannya terletak pada prosedur perencanaan yang lebih rumit. Apabila terjadi bencana, kerusakan yang terjadi tiba-tiba dan total. Sulit untuk usaha perbaikannya. Jenis yang kedua, fleksibel struktur. Jenis konstruksi yang bisa bergerak. Kelebihannya, mudah dalam perencanaan, strukturnya relatif sederhana, faktor stabilitas tinggi, karena bisa mengabsorpsi sebagian besar energi gelombang yang menghantam permukaan bangunan, dan bangunan masih tetap berfungsi meskipun terjadi kerusakan yang berat, serta mudah untuk memperbaikinya. Sedangkan kekurangannya terletak pada ketersediaan material atau bahan batuan dalam jumlah atau volume yang besar untuk diameter dan kualitas yang diisyaratkan, atau biasanya membutuhkan diameter batuan besar dalam jumlah yang besar. Setelah kita mengetahui apa itu bangunan jetty, fungsi jetty, tipe jetty, jenis bangunan jetty, selain itu pada bangunan jetty terdapat banyak bangunan penunjang lainnya seperti fender, morpin dolphin, obscurity, bollard, dan bangunan-bangunan lainnya. Selanjutnya adalah contoh soal jetty. Soal pertama,
Pada data kapal rencana digunakan kapal dan bobot kapal gross tonnage 10.000 ton dengan jumlah kapal rencana 5 kapal. Kapal dengan bobot gross tonnage 10.000 ton memiliki panjang 140 meter, di mana kapal berjenis barang curah. Penyelesaiannya, pertama, rencanakan panjang dermaga sebagai berikut. Rumus panjang dermaga adalah D sama dengan N kalikan L ditambah N kurangi 1 dikalikan 15 tambah 50. Kemudian dimasukkan nilai N dan L-nya, maka menghasilkan D sama dengan 810 meter. Kemudian kita merencanakan lebar dermaga. Ukuran dari pelabuhan dermaga ini didasarkan atas peralatan yang digunakan. Selain itu, lebar apron dermaga juga dapat ditentukan berdasarkan kedalaman kolam pelabuhan atau kedalaman dermaga melalui tabel pendekatan sebagai berikut. Di samping. Untuk pelabuhan atau dermaga muatan curah kering, penentuan lebar dermaga ditentukan berdasarkan pendekatan fasilitas yang digunakan pada pelabuhan atau dermaga dengan deskripsi berikut. Memberikan jarak antar vendor dengan tiang crane. Jarak antar tiang crane satu dengan yang lain sekitar 6,5 meter. Jarak antar tiang crane terakhir dengan tumpukan barang curah sekitar 5,5 meter. Panjang tumpukan barang curah sekitar 6 meter. Menyiapkan tempat untuk operasi bongkar muat kendaraan pengangkut barang curah kering dengan jarak 5 meter. Deskripsi tersebut dapat dibuat dalam bentuk gambar sebagai berikut. Kemudian kita merencanakan kedalaman dermaga. Pada umumnya, kedalaman dari dasar kolam pelabuhan atau dermaga ditetapkan berdasarkan syarat maksimum draft kapal yang bertambah ditambah jarak aman clearance sebesar 0,8 dikurangi 0,8 sampai 1 meter di bawah lunas kapal. Taraf dermaga ditetapkan antara 0,5 sampai 1,5 meter di atas HWL sesuai dengan besarnya kapal sesuai gambar berikut. Data dari kapal rencana diketahui bobot kapal rencana gross tonnage untuk barang curah adalah 10.000 ton dengan draft 8,1 meter, sehingga dapat ditentukan kedalaman dermaga sebagai berikut. Kedalaman dermaga sama dengan maksimum draft ditambah jarak aman clearance tambah taraf dermaga. Maka kedalaman dermaga 8,1 meter ditambah 1 meter ditambah 1 meter. Hasilnya 10,1 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 2 tentang jeti. Diketahui kapal dengan bobot 200 dwt merupakan kapal rencana. Dalam perencanaan struktur dermaga ini, sistem struktur dianalisis dengan menggunakan program SAP 2000 dengan model 3D. Layout jetty head direncanakan dengan panjang 60 meter dengan lebar 8 meter yang dihubungkan dengan trestle sepanjang 19 meter dengan lebar 6 meter, serta causeway dengan panjang 15 meter dan lebar 6 meter. Penyelesaian, analisis data angin. Data angin diperoleh dari website BMKG berupa data angin Stasiun Meteorologi Sentani Kabupaten Jayapura, Papua tahun 2001 sampai 2016. Data angin disajikan dengan bentuk Windows pada gambar 3A sesuai dengan orientasi garis pantai. Arah angin yang membentuk gelombang yang berpengaruh pada dermaga adalah arah selatan, barat daya, dan barat. VET aktivis atau VEV yang diperlukan untuk peramalan tinggi dan periode gelombang yaitu VEV selatan 2,79 km, VEV barat daya 4,71 km, dan VEV barat 24,24 km. Peramalan tinggi dan periode gelombang menggunakan metode SMP dan disajikan dalam bentuk wave rose pada gambar. Di sini ditampilkan yaitu gambar 3A Winrose dan 3B
Wave Frost Dermaga Perintis Wagde tahun 2001 sampai 2006. Dari gambar 3 dapat disimpulkan bahwa angin dominan berasal dari arah barat dengan persentase 46,53% dan gelombang dominan berasal dari arah barat dengan persentase 44,79%. Selanjutnya, untuk mewakili gelombang-gelombang tersebut, dihitung gelombang representatif yaitu H1% dan Hmax. Gelombang representatif terbesar dari arah barat yaitu H1% sama dengan 1,35 meter, T1% sama dengan 4,63 detik, dan Hmax sama dengan 1,40 meter, dan Tmax sama dengan 4,70 detik. Selanjutnya, perhitungan tentang JT, yaitu perkiraan gelombang dengan periode ulang. Perkiraan gelombang dengan periode ulang menggunakan data gelombang maksimum tiap tahun. Ada dua metode untuk memprediksi gelombang dengan periode ulang tertentu, yaitu metode Gumbel dan metode Weibull. Perencanaan dermaga perintis Wagde menggunakan skala ulang 50 tahun dengan nilai HS sama dengan 1,63 meter dan TS sama dengan 5,19 detik berdasarkan metode Fisher-Tippett type 1. Selanjutnya, analisis gelombang pecah. Untuk analisis gelombang pecah, tinggi dan periode gelombang diambil dari nilai maksimum gelombang representatif pada arah yang berpengaruh dan perhitungan gelombang dengan periode ulang atau digunakan periode ulang 50 tahun. Untuk memahami bacaan sebelumnya, ditampilkan gambar grafik penentuan lokasi gelombang pecah dengan H1% dan B skala ulang. Gambar 4A menunjukkan bahwa untuk gelombang dengan gelombang signifikan H1%, lokasi gelombang pecah terjadi pada kedalaman dB sama dengan 0,84 meter dengan tinggi gelombang pecah atau HB sama dengan 0,88 meter. Gambar 4B menunjukkan bahwa untuk gelombang pecah dengan gelombang skala ulang 50 tahun terjadi pada kedalaman atau dB sama dengan 1,05 meter dengan tinggi gelombang pecah atau HB sama dengan 1,08 meter. Berikut merupakan hasil permodelan gelombang dengan software DHI Mic 21. Yang A yaitu hasil permodelan gelombang H1% dan yang B yaitu Hmax skala ulang. Permodelan gelombang dengan tinggi dan periode gelombang signifikan menghasilkan H sama dengan 0,84 meter dan T sama dengan 4,60 detik. Pemodelan gelombang dengan tinggi dan periode gelombang skala ulang menghasilkan H sama dengan 0,98 meter dan T sama dengan 4,88 detik. Perhitungan selanjutnya yaitu analisis pasang surut. Peramalan pasang surut untuk perencanaan dermaga perintis Wagde menggunakan data pasang surut jam dengan durasi pengamatan 15 hari pada tanggal 1 Maret 2017 sampai 15 Maret 2017 dengan metode Admiralty. Pada perencanaan dermaga, diasumsikan elevasi plus minus 0,00 adalah dari LLWL, sehingga akan didapatkan nilai-nilai, yaitu yang pertama, HHWL sama dengan 1,61 meter, MHWL sama dengan plus 1,21 meter, MSL sama dengan plus 0,80 meter, MLWL plus 0,40 meter dan LLWL sama dengan plus minus 0,00 meter. Pemodelan arus menggunakan software DHI Mic 21 dengan input data angin dan pasang surut dan didapatkan kecepatan arus maksimum adalah 0,24 meter per sekon dari arah barat laut menuju tenggara sepanjang garis pantai Pulau Wagde. Kemudian dilakukan perhitungan geoteknik. Kondisi tanah di lokasi dermaga diketahui dengan melakukan pekerjaan pemboran inti. Pemboran inti di Pulau Wagde pada umumnya didominasi oleh material lempung pasiran halus, serta pasir halus hingga kasar. Nilai SPT yang didapatkan menunjukkan bahwa tanah di lokasi dermaga merupakan tanah lunak. Selanjutnya menggunakan data kapal.
Kapal rencana yang dilayani oleh Dermaga Perintis Wakti adalah kapal perintis 200 DWT yang diproduksi oleh PT Dumas sesuai dengan trayek kapal perintis tahun anggaran 2015. Spesifikasi kapal yang dibutuhkan yaitu LOA sama dengan 44,30 meter, LPP sama dengan 39,90 meter, lebar 9 meter, draft 2,30 meter. Selanjutnya, perencanaan layout tipe dermaga perintis Wakti adalah jetty pier yang melayani satu kapal dan dihubungkan dengan trestle. Pemilihan tipe dan lokasi dermaga berdasarkan kemudahan akses, efisiensi biaya pembangunan, dan pengembangan dermaga. Ini pada gambar 8 merupakan hasil perencanaan layout pelabuhan. Perencanaan layout pelabuhan dapat dilihat pada tabel 1, yaitu berisi fasilitas, dimensi, dan keterangan. Fasilitas vendor. Vendor direncanakan berdasarkan energi sandar kapal. Vendor yang digunakan adalah tipe SAN 150 sampai 2000 L dengan energi sandar maksimum 5 kN dan refleksi 51,15%. Berikut merupakan gambar dari fasilitas vendor yang diperlukan. Selanjutnya yaitu fasilitas BIT. BIT direncanakan berdasarkan energi tambat kapal. BIT yang digunakan memiliki kapasitas 25 ton. Gambar dari fasilitas BIT terdapat di sebelah kanan. Dapat dilihat di situ fasilitas BIT yang direncanakan. Selanjutnya dilakukan perencanaan struktur. Struktur dermaga menggunakan struktur beton bertulang cor setempat dengan mutu FJ 32 MPa dan mutu baja tulangan FJ 410 MPa. Pondasi menggunakan tiang pancang baja mutu FJ 290 MPa. Sistem struktur dianalisa dengan program SAP 2000 dengan kombinasi pembebanan sebagai berikut. Terdapat 8 kombinasi pembebanan. Yang pertama yaitu 1,4 DL, yang kedua 1,2 DL plus 1,6 LL, yang ketiga 1,2 DL plus 1,6 LL plus minus 1,2 B, yang keempat 1,4 DL plus 1,6 LL plus minus 1,2 M, yang kelima DL plus 1,0 LL plus minus 1,0 dalam kurung EX atau EZ, yang keenam 0,9 DL plus minus 1 W, yang ketujuh 0,9 DL plus 1 atau EX atau EZ, yang kedelapan 0,9 DL sampai 1,0 U. Perencanaan struktur mengacu pada peraturan tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung atau SNI 1726 2012. Berikut merupakan gambar permodelan struktur dermaga dan trestle pada program SAP 2000. Selanjutnya, perencanaan pondasi. Dimensi tiang panjang menggunakan diameter 400 mm, tebal 17 mm dan mutu FY 290 MPa. Pemancangan pondasi dilakukan hingga kedalaman 17 meter, sehingga tinggi tiang panjang yang dibutuhkan 35 meter dengan sambungan setiap 10 meter. Berdasarkan hasil analisis software SAP 2000, gaya lateral terbesar yang bekerja pada pondasi tiang panjang adalah 430,317 kN, lebih besar sama dengan Ki izin 540,094 kN untuk struktur dermaga dan 413,663 kN lebih besar sama dengan Ki izin 540,094 kN untuk struktur trestle, sehingga tiang panjang memenuhi syarat aman struktur. Selanjutnya, perencanaan plat lantai. Dimensi plat lantai menggunakan tebal 300 mm dengan selimut beton sama dengan 75 mm. Hasil perencanaan tulangan plat lantai dapat dilihat pada gambar berikut.
Perencanaan selanjutnya yaitu perencanaan balok. Dimensi balok menggunakan ukuran 400 x 600 mm untuk dermaga dan 300 x 500 mm untuk trestle dengan selimut beton 75 mm. Hasil perencanaan tulangan balok dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Di situ terdapat rekapitulasi tulangan balok, lokasi, tumpuan, dan lapangan. Ada dermaga dan trestle. Yang terakhir yaitu perencanaan pilkap. Dimensi pilkap 700 x 700 x 800 mm untuk di lokasi dermaga, 1200 x 700 x 800 mm untuk dermaga dengan fender, dan 700 x 700 x 700 mm untuk trestle. Di sebelah kanan terdapat gambar dari rekapitulasi tulangan pilkap. Yang pertama ada dermaga, yang kedua dermaga dengan fender, yang ketiga ada trestle. Berdasarkan nilai analisa dan data pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kapal rencana yang digunakan dalam perencanaan adalah kapal terbesar yang akan berlabuh dengan panjang total ataupun LOA adalah 44,30, lebar 9,0 meter, dan draft atau D adalah 2,3 meter. Perencanaan dermaga perintis Wak D merupakan tipe jetty pier menghadap arah barat daya. Tipe konstruksi dermaga yang digunakan adalah deck on pile dengan panjang 60 meter dan lebar 9,2 meter. Jalur penghubung ataupun trestle dengan panjang 19 meter dan lebar 6 meter. Elevasi lantai dermaga pada plus 3,0 meter LLWL. Hasil perencanaan komponen struktur berupa tebal plat adalah 300 mm, balok dermaga 400 x 600 mm, balok trestle 300 x 500 mm, pile cap dermaga 700 x 700 x 800, pile cap dermaga dengan fender 1200 x 700 x 800, pile cap trestle adalah 700 x 700 x 700, tiang pancang pipa baja diameter 400 meter dan T sama dengan 17 mm. Kedalaman pemancangan sebesar. Bangunan pelindung pantai berlumpur. Perlindungan pantai berlumpur dapat secara alami maupun buatan. Perlindungan pantai lumpur secara alami dapat berupa dans maupun karang laut ataupun lamun yang tumbuh secara alami. Perlindungan pantai dengan buatan berupa struktur bangunan pengaman pantai, penambahan timbunan pasir, maupun penanaman mangrove pada daerah pantai. Perlindungan pantai menggunakan hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau. Biasanya tumbuh di tempat-tempat yang mengandung endapan lumpur dan bahan organik, seperti di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, juga di sekitar muara sungai. Hutan mangrove terdiri dari berbagai jenis tanaman. Salah satu ciri tanaman mangrove yaitu akar menyembul ke permukaan. Manfaat penting hutan mangrove yaitu melindungi daratan dari hantaman ombak, termasuk saat terjadi badai maupun tsunami. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan daratan baru yang terbentuk oleh organisme koral yang mengeluarkan semacam kapur yang kemudian membentuk kerangka dan algae. Tumbuhan yang membuat kapur menjadi keras. Terumbu karang merupakan pemecah gelombang alami yang ada di pantai dan laut. Terumbu karang dapat menjadi pemecah ombak di tengah laut. Memasang karang buatan merupakan salah satu bentuk perlindungan pantai. Karang buatan yang dikembangkan pertama kali di Selandia Baru mulai tahun 1996. Energi gelombang akan berkurang sampai 70% ketika sampai di pesisir pantai. Pembangunan konstruksi di bawah laut itu juga memungkinkan tumbuhnya terumbu karang. Pemecah gelombang sisi miring biasanya dibuat dari tumpukan batu alam yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar atau beton dengan bentuk tertentu. Wilayah pemecah gelombang sisi miring banyak dijumpai di Indonesia, mengingat dasar laut di pantai perairan Indonesia kebanyakan dari tanah lunak. Selain itu, batu alam sebagai bahan utama banyak tersedia. Karakteristik pemecah gelombang sisi miring memiliki sifat fleksibel.
Biasanya butir pemecah gelombang sisi miring disusun dalam beberapa lapis. Dengan lapis terluar terdiri dari batu dengan ukuran besar dan semakin ke dalam ukurannya semakin kecil. Kelebihan pemecah gelombang sisi miring. Kerusakan yang terjadi karena serangan gelombang tiba-tiba meskipun beberapa butir batu longsor, tapi bangunan masih bisa berfungsi dan kerusakan masih bisa diperbaiki dengan menambah batu pelindung pada bagian yang longsor. Batu-batu pada lapis pelindung dapat diatur peletakannya untuk mendapat kaitan yang cukup baik atau diletakkan secara sembarang. Semakin besar kemiringan memerlukan batu semakin berat. Berat tiap butir batu dapat mencapai beberapa ton. Adapun batu lapis pelindung buatan untuk pemecah gelombang sisi miring. Yang pertama yaitu tetrapod, tribar, korlok, dolos, beton, batu kosong, X-block, batu alam, serta kubus, hexapod, batu alam, kubus modifikasi, dan lain-lain. Berikut adalah stabilitas batu pelindung. W sama dengan gamma R H pangkat 3 per KD dalam kurung SR-1 3 kotangan theta, di mana SR adalah gamma R per gamma alpha. Nah, dari rumus itu dapat diketahui bahwa W sama dengan berat butir batu pelindung, kemudian gamma R adalah berat jenis batu, gamma alpha adalah berat jenis air laut, H sama dengan tinggi gelombang rencana, theta adalah sudut kemiringan sisi pemecah gelombang, kemudian KD adalah koefisien stabilitas. Dan berikut kami tampilkan tabel koefisien KD untuk berbagai jenis butir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh soal bangunan pelindung pantai berlumpur. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal kali ini merupakan salah satu metode perhitungan bangunan pantai, yaitu perencanaan struktur rubble mount breakwater, karena metode perhitungannya sama dengan perencanaan struktur jenis rubble mount jetty sesuai dengan topik pembahasan kita, yaitu membahas tentang jetty dan bangunan pelindung pantai. Langsung saja kita lihat soalnya. Suatu pemecah gelombang kedalaman -8 meter, kemiringan dasar laut 1:50, tinggi gelombang di lokasi rencana 3 meter, periode gelombang 10 detik. Dari analisis refraksi gelombang didapatkan nilai koefisien refraksi KR sama dengan 0,95. Dari data pasang surut diperoleh DHWL sama dengan 1,85 meter, MWL sama dengan 1,05 meter, LWL sama dengan 0,3 meter. Rencanakan pemecah gelombang tersebut. Lanjut ke penyelesaian. Yang pertama, kedalaman air di lokasi bangunan berdasarkan DHWL, MWL, dan LWL. DHWL sama dengan 1,85 dikurangi -8 sama dengan 9,85 meter. DLWL sama dengan 0,3 dikurangi -8 sama dengan 8,3 meter. DMWL sama dengan 1,05 dikurangi -8 sama dengan 9,05 meter. Yang kedua, penentuan kondisi gelombang rencana di lokasi pemecah gelombang. Tinggi gelombang ekivalen H aksen 0 sama dengan KR dikali H0 sama dengan 0,95 dikali H0 sama dengan 3 sama dengan 2,85 meter. Selanjutnya kita mencari H aksen 0 per GT kuadrat. Kita masukkan H aksen 0 sama dengan 2,85 dibagi 9,81 dikali 10 kuadrat sama dengan 0,00291. Selanjutnya kita lanjut ke gambar grafik. Nilai M sama dengan 1/50 ini sama dengan 0,02.
kita masukkan nilai H aksen 0 per GT kuadrat, yaitu 0,00291 ke grafik ini, kemudian kita tarik garis sampai ke M sama dengan 0,02, kita peroleh nilai HB per H aksen 0 sama dengan 1,22. Pada grafik sebelumnya kita peroleh nilai HB per H aksen 0 sama dengan 1,22. Selanjutnya kita cari nilai HB sama dengan 1,22 dikali nilai dari H aksen 0 2,85, kita peroleh 3,5 meter. Selanjutnya kita cari HB per GT kuadrat, kita masukkan nilai HB 3,5 dibagi 9,81 dikali 10 kuadrat, kita peroleh nilai 0,0036. Selanjutnya kita masuk ke grafik 0,0036 nilai HB per GT kuadrat, kita masukkan, kemudian kita tarik garis ke nilai M sama dengan 1 banding 50 atau 0,02, kita peroleh nilai DB per HB sama dengan 1,14. Selanjutnya nilai DB per H0 ini kita masukkan 1, sama dengan 1,14. Kita mencari D, kita peroleh nilai D sama dengan 4 meter. Ini berarti gelombang pecah akan terjadi pada kedalaman 4 meter karena DB kurang dari DLBL dan DB kurang dari DHBL, yang mana pada lokasi bangunan pada kedalaman minus 8 meter ini gelombang tidak pecah. Selanjutnya adalah penentuan elevasi puncak pemecah gelombang. Kemiringan sisi pemecah gelombang ditetapkan 1:2. Tinggi gelombang di laut dalam L0 sama dengan 1,56 dikali T kuadrat sama dengan 1,56 dikali T-nya sama dengan 10. Kita kuadratkan, kita peroleh nilai L0 sama dengan 156 meter. Selanjutnya adalah mencari bilangan iri baren. IR sama dengan tangan theta dibagi H per L0 pangkat 0,5. Kita masukkan angka-angkanya, kita peroleh bilangan iri baren sama dengan 3,6. Selanjutnya kita mencari nilai runuk. Untuk mencari nilai runuk ini kita menggunakan grafik perbandingan runuk dan rundown relatif untuk berbagai tipe sisi miring. Yang pertama kita mencari nilai runuk untuk lapis lindung batu pecah. Kita tadi memperoleh nilai bilangan iri baren 3,6. Kemudian untuk mencari lapis lindung batu pecah, kita tarik ke grafik untuk garis batu pecah. Kita peroleh nilai RU per H sama dengan 1,25. Selanjutnya kita mencari nilai RU 1,25 dikali tinggi gelombang di lokasi rencana, yaitu 3 meter, sama dengan 3,75 meter. Elevasi puncak pemecah gelombang dengan memperhitungkan tinggi kebebasan 0,5 meter. Elevasi pemecah gelombang sama dengan HWL ditambah RU untuk lapis lindung batu pecah ditambah tinggi kebebasan. Kita masukkan angkanya, kita peroleh nilai elevasi pemecah gelombang untuk lapis lindung batu pecah sama dengan 6,1 meter. Selanjutnya untuk lapis lindung dari tetrapod. Kita ulangi cara sebelumnya, mencari RU per H untuk tetrapod. Lapis lindung tetrapod, kita masukkan nilai bilangan iri barennya 3,6, kita tarik garis sejajar dengan garis tetrapod, kita peroleh nilai RU per H sama dengan 0,9. Selanjutnya mencari nilai RU sama dengan 0,9 dikali tinggi gelombang di lokasi rencana 3 meter, kita peroleh nilai RU sama dengan 2,7. Selanjutnya adalah mencari elevasi pemecah gelombang
untuk lapis lindung dari tetrapod, kita masukkan RU sama dengan 2,7 dan kita peroleh nilai elevasi pemecah gelombang sama dengan 5 meter. Tinggi pemecah gelombang. H pemecah gelombang sama dengan elevasi pemecah gelombang dikurangi elevasi dasar laut. H pemecah gelombang untuk batu sama dengan tadi kita mencari elevasi sama dengan 6,1 dikurangi minus 8 sama dengan 14 meter. Tinggi pemecah gelombang untuk tetrapod sama dengan tadi elevasi pemecah gelombang kita peroleh 5 meter dikurangi minus 8 sama dengan 13 meter. Selanjutnya, berat butir lapis lindung menggunakan rumus Hudson. Untuk lapis lindung dari batu, KD sama dengan 4, W sama dengan gamma R dikali H pangkat 3 dibagi KD dikali SR per SR min 1 pangkat 3 dikali kotangan theta sama dengan 2,65 dikali 3,0 pangkat 3 dibagi KD-nya 4 dikali SR ini merupakan perbandingan antara berat jenis batu dengan berat jenis air laut. Berat jenis batu kita peroleh 2,65 dan berat jenis air laut 1,03 dikurangi 1 dipangkat 3 dan dikali 2. Kita peroleh nilai W untuk lapis lindung dari batu kali sama dengan 2,5 ton. Untuk lapis lindung dari tetrapod dengan KD sama dengan 8. Kita masukkan angkanya, kita peroleh nilai berat butir lapis lindung untuk tetrapod sama dengan 1,24 ton. Apabila di dekat lokasi pekerjaan tersebut terdapat persediaan batu dengan ukuran atau berat seperti dalam hitungan di atas dalam jumlah banyak, maka digunakan bahan tersebut. Misalnya di sini kita menggunakan batu pecah karena pada wilayah tersebut terdapat banyak batu pecah dengan beratnya sesuai dengan ketentuan yaitu 2,5 ton. Selanjutnya mencari lebar puncak pemecah gelombang. Untuk N minimum sama dengan 3, B sama dengan N dikali K delta dikali W per gamma R pangkat 1/3. Kita masukkan angkanya, kita peroleh nilai B sama dengan 3,5 meter. Selanjutnya kita mencari tebal lapis lindung. Berdasarkan tabel harga koefisien lapis untuk batu lindung dari batu alam atau kasar, diperoleh nilai N sama dengan 2, kemudian K delta sama dengan 1,15 dan P sama dengan 37%. Kita masukkan nilai tersebut ke rumus ini, kita peroleh nilai T sama dengan 2,3 meter. Selanjutnya adalah kita mencari jumlah batu pelindung tiap satuan luas atau 10 meter persegi. Rumusnya yaitu N sama dengan A dikali N dikali K delta dikali 1 minus P per 100 dikali gamma R per W pangkatkan 2/3. Kita masukkan angkanya, A sama dengan 10 meter persegi dan N sama dengan 2, K delta sama dengan 1,15 dikali 1 minus P 37%. Kita masukkan nilai gamma R sama dengan 2,65 dan W untuk lapis lindung batu pecah sama dengan 2,5. Kita pangkatkan 2/3, kita peroleh nilai jumlah batu pelindung tiap satuan luasnya sama dengan 15. Ini merupakan lebar puncak pemecah gelombang 3,5 meter dan ini adalah berat butir lapis lindung untuk batu sama dengan 2,5 ton. Kita buat 2 lapis dan ini merupakan
tebal dari lapis lindungnya 2,3 meter, dan ini kita buat 3 lapis, dan minus 8 meter ini merupakan kedalaman dari pemecah gelombang. Ini merupakan contoh soal dari rubber bond breakwater, yang mana rubber bond breakwater ini adalah konstruksi breakwater yang dibuat dengan kemiringan tertentu yang terdiri dari tumpukan batu alam atau batu buatan dengan ukuran tertentu yang disusun berlapis. Lapisan luar atau lapisan utamanya berukuran paling besar, dan di bawahnya ada lapisan sekunder atau lapisan inti ini memakai batu yang ukurannya lebih kecil. Sekian pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.